Baik, saya bacakan. Eh, di dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Jalan Tuhan belum tentu jalan yang mudah. Bunyinya seperti berikut. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, menuju ke Laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api itu pada waktu malam di depan bangsa itu. Ya. Jadi saya berpikir, mengapa Tuhan harus menuntun bangsa Israel itu berputar, padahal jalan itu ada yang lebih dekat. Ada yang lebih dekat dan lebih singkat dan lebih mudah mungkin. Tetapi Tuhan menuntun berputar lewat padang gurun lagi. Dan sama-sama menghadapi peperangan. Saya berpikir dalam hati, lama saya berpikir, mengapa Tuhan harus berputar? Sebenarnya kalau kita lihat faktanya, jarak tempuh dari Mesir ke Kanaan, negeri Filistin yang dijanjikan ini, hanya 400 km. Kalau kita melewati tepian utara dari peta itu nanti. Sehingga kalau ditempuh hanya beberapa jam saja naik kendaraan, atau beberapa hari berjalan kaki. Tapi Tuhan menuntun lewat selatan, berputar dengan memakan waktu 40 tahun. Ini petanya. Jadi kalau dari atas ini, dari penyeberangan, ini cross, kemudian lewat utara, kita akan sampai sebenarnya di tanah Kanaan yang dijanjikannya itu. Tetapi Tuhan menuntun ke bawah ini, melewati selatan, melewati Sukot, Hahirot, dan sebagainya, kemudian ke Geber, naik lagi ke Kades, balik lagi ke Geber, baru ke tanah Kanaan. Berputar-putar jalannya, berputar-putar, dan itu makan waktu 40 tahun. Sungguh luar biasa sekali. Ada rencana Tuhan di balik semuanya itu ternyata. Dan saya baru tahu setelah saya pelajari apa rencana Tuhan tersebut. Ini yang pertama. Tuhan mempersiapkan iman kita, dan Ia tahu kapan kita mulai sanggup melewati peperangan atau pergumulan yang berat sekalipun sebelum kita meraih janji-janjinya. Jadi apa? 40 tahun 40 tahun, dalam waktu 40 tahun itulah Tuhan mempersiapkan iman kita sampai kita sanggup melewati pergumulan peperangan demi peperangan. Kenapa? Kalau langsung direct lewat jalan yang paling dekat, bisa jadi bangsa Israel akan mundur. Bangsa Israel akan menggetar hatinya, langsung berhadapan dengan peperangan. Sehingga Tuhan pimpin lewat jalan memutar. Ada waktunya Tuhan untuk mempersiapkan kita. Tuhan memiliki waktu, dan Tuhan punya ukuran kapan iman kita mulai sanggup
melewati yang namanya peperangan demi peperangan sebelum kita meraih janji-janjinya. Bukankah itu saat ini demikian yang kita alami? Saat ini kita sepertinya itu mengalami padang gurun, jalannya muter sampai 3 bulan kayaknya bosan. Mungkin bangsa Israel itu 40 tahun sudah lebih dari bosan. Kita 3 bulan sudah bosan PSBB. Muter. Tetapi itu yang Tuhan inginkan pada siang hari ini. Dia ingin mempersiapkan iman kita, dan pada saat diukur sudah mulai sanggup, disitulah Tuhan akan lepas. Jadi bulan-bulan ke depan ini adalah bulan ujian kita melewati peperangan yang berat sebelum kita meraih janji-janjinya. Itu yang ingin Tuhan katakan. Jadi ilustrasinya seperti anak kecil ya. Itu saya katakan, anak kecil itu tidak mungkin dibiarkan oleh orang tuanya untuk membawa kendaraan. Karena orang tuanya tahu, ia belum siap, belum waktunya untuk mengendarai. Karena apa? Menghadapi bahaya, dia tidak tahu bahaya. Kedua, bila nanti jatuh, mengalami kecelakaan, justru akan menjadi trauma atau takut, atau bahkan tidak akan mungkin menjamah mau lagi belajar mengendarai kendaraan tersebut. Itu dibalik itu adalah Tuhan mempersiapkan iman kita. Jadi kita nggak boleh ngomel, kita nggak boleh lagi hilang ucapan syukur kita. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk melewati jalan-jalan yang berputar ini. Karena apa? Tadi saya katakan bahwa iman itu harus diuji. Lewat ujian inilah kita akan naik kelas. Amin. Kita akan naik kelas. Percayalah, di bulan-bulan depan, di waktu-waktu mendatang ini, kita akan naik kelas. Ini yang harus kita imani. Dan yang kedua, apa yang Tuhan inginkan? Namun sebelumnya, bahwa Tuhan berkata, pada saat iman kita diuji lewat pencobaan, karena iman itu tadi sudah diukur oleh Tuhan, iman kita sudah diukur oleh Tuhan, maka pencobaan yang kita alami itu pasti tidak akan melebihi kekuatan kita. Sudah pasti itu. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa sekali. Jadi ketika iman kita sudah diukur, sudah siap, maka pencobaan yang berat sekalipun itu sudah terukur juga. Tidak akan melebihi kekuatan kita. Itulah tujuannya. Mengapa Tuhan membawa kita berputar. Bahwa pencobaan yang kita alami nantinya itu, peperangan, pergumulan yang kita alami nantinya itu, pasti akan kita sanggup lewati. Itu yang Tuhan inginkan. Kemudian selanjutnya, hal yang kedua, Tuhan ingin kita menyaksikan kuasa dan pemeliharaannya yang luar biasa selama perjalanan. Jadi, selama 40 tahun bangsa Israel itu mengalami mujizat dan pemeliharaannya. Kita semua sudah tahu ceritanya. Apa saja yang luar biasa? Laut terbelah. Itu artinya apa? Ia buat jalan saat tiada jalan. Ketika bangsa Israel sudah ketakutan, di belakangnya ada bangsa Mesir dengan Firaun dengan bawa kereta, sedangkan bangsa Israel berjalan kaki di tepi laut, pas di ujung laut. Mereka sudah ketakutan, sudah putus asa. Namun apa yang terjadi? Laut terbelah. Saat ini seperti saat kita di sini, kita sedang di ujung tepian laut. Kita sedang ingin menyaksikan laut terbelah itu, laut masalah kita yang saat ini mau kita hadapi itu bisa terbelah dan kita bisa berjalan. Karena Ia adalah waymaker. Dia adalah pembuat jalan. Ia buat jalan saat tiada jalan. Apalagi makan mana dan burung puyuh. 40 tahun bangsa Israel tidak pernah kelaparan. Karena Tuhan berikan makan apa? Roti mana dan burung puyuh, daging. Itu artinya apa?
bahwa Tuhan mencukupi kebutuhan kita dimanapun, di saat apapun, di padang gurun, mau di padang rumput, Tuhan selalu mencukupi kebutuhan kita dengan caranya. Ini yang luar biasa sekali. Jadi kita tidak boleh takut menghadapi hal ini. Karena bangsa Israel sudah mengalami beribu-ribu tahun yang lalu. Kita umatnya, kita juga pasti akan mengalami. Kemudian mujizat apa lagi? Tiang awan dan tiang api. Ini berbicara mengenai penyertaan Tuhan di segala musim dan waktu. Tidak peduli panas, tidak peduli malam, tidak peduli siang. Tiang awan dan tiang api selalu bergantian menudungi bangsa Israel. Begitu juga saat ini. Roh Kudus, tiang awan dan tiang api ini berbicara tentang Roh Kudus yang menyertai kita saat ini dalam segala musim, dalam segala waktu, apapun keadaannya. Roh Kudus selalu menyertai kita. 3 hal. Ini belum yang mujizat-mujizat lainnya yang kecil-kecil, seperti batu dipukul keluar air. Itu hal-hal kecil. Ini 3 hal yang besar-besar saya bukakan firman Tuhan pada siang hari ini. Ia adalah pembuat jalan, Ia mencukupi kebutuhan, dan Ia menyertai kita dalam segala keadaan. Jadi 2 hal itu yang Tuhan inginkan pada siang hari ini, Bapak-bapak, Ibu Saudara yang terhormat, dalam terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, jangan gentar dan risau bila saat ini kita mengalami hal juga seperti itu. Tuhan bawa kita berputar-putar. Maksud Tuhan adalah bahwa Dia ingin mendemonstrasikan kuasa-Nya. Kemudian kedua, Dia ingin mempersiapkan iman kita. Amin. Terima kasih untuk share firman Tuhan yang singkat ini. Semoga memberikan rema pada hidup kita. Haleluya.